Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Angga Arloji, dan kali ini kita akan nge-review jam tangan kembali. Oke, langsung saja. Yang akan kita review pertama kali ini ada jam tangan Lamborghini Tunino ya. Lamborghini Tunino ini fiturnya ada tanggal, lalu kemudian krono aktif. Untuk pergerakannya seperti otomatis. Estimasi ukurannya itu sekitar 46 di bagian lebar, dan untuk bagian memanjang itu sekitar 40-an. Untuk kacanya dia tebal, dan harganya nanti kita akan taruh di bawah ya. Dan selanjutnya ada Patek Philippe yang skeleton ya, skeleton mesinnya kelihatan, lalu kemudian balance wheelnya pun juga diperlihatkan di bagian depan ya. Ini ada dua tipe, lalu kemudian yang tipe kedua ini itu bodinya ada motif tato, ukiran tato seperti ini. Dia mesinnya otomatis dan fiturnya ada berbagai macam fitur di bagian dialnya. Ini yang ada mount nya juga. Lalu kemudian yang kembali hadir ini ada Tissot otomatis, krononya itu fungsinya waktu 24 jam dan lain-lainnya. Ini juga ada dial warna hitamnya teman-teman. Selanjutnya juga ada Bell and Rose, fiturnya ada tanggal, mesin otomatis, dial hitam, dan juga ada dial yang lainnya. Pilihannya itu banyak dial, tapi yang untuk kita review kali ini adalah dial hitam. Kalau teman-teman menginginkan dial yang lain, maka kita nanti akan review juga ya di WA atau by WA saja. Ini yang otomatis. Dan selanjutnya ada Cartier Santos yang tipe rantai, ini yang otomatis, lalu kemudian ada tanggal di bagian bawah. Dia ada juga 3 ukuran, ada ukuran yang lebih besar, sedang, lalu kemudian yang paling kecil untuk cewek. Dan kemudian selanjutnya ada Rolex Submarine yang tipe diamond. Dan ini juga ada Rolex yang ukuran sedang. Kalau ini yang bisa dibilang ukuran cewek ya, agak lumayan kecil, kemungkinan 38 mm. Selanjutnya kita juga akan kembali ke IWC yang otomatis. Di bagian crownnya itu sudah kelihatan, dan bagian belakangnya itu ada lambang pesawat. Kalau ini tipe IWC Pilot ya, mesin otomatis. Ini belum disetel, setelah kita putar dia sudah aktif karena ini barangnya semuanya baru datang ya teman-teman, jadi belum dalam keadaan disetel waktunya. Ada yang sudah kita setel dan ada juga yang belum kita setel. Untuk bezelnya ini tipe clip, ini juga ada dial yang hijau elektrik, tapi ini yang tidak ada tanggalnya. Untuk bahannya ini stainless steel solid semua, jadi plastiknya pun juga belum dibuka ya, seperti ini. Kalau dibuka plastiknya maka warnanya pun juga akan semakin kelihatan lebih menawan. Ini IWC Pilot. Di bagian buckle itu juga ada lambang IWC nya seperti ini, jadi tipe clip, langsung clip saja. Dan yang selanjutnya juga IWC, tipenya sama, hanya beda di bagian dial. Untuk spesifikasinya juga hampir sama,
dan ukurannya pun juga sama semua. Untuk ukuran yang lebih detailnya lagi, karena kita belum sempat mengukur secara keseluruhan, nanti by WA saja. Ini yang ukurannya agak sedang tapi mengarah ke besar ya, tapi bukan yang besar-besar banget ya teman-teman. Selanjutnya juga ada IWC yang pilot juga. Ini yang ada fitur power reserve-nya, juga ada tanggal. Untuk ukurannya sama seperti yang tadi, tapi ini yang tipe kulitnya. Ini juga ada berbagai macam rubber ya, ada yang kulit yang motifnya seperti ini, ada kulit yang polos, ada yang bertekstur seperti ini kulitnya. Kalau ini yang full black, tapi tetap untuk bagian backcase-nya itu tetap warna stainless steel atau warna stainless steel pada umumnya. Kalau ini yang dialnya hitam. Untuk bodinya ini stainless steel dop. Kalau bahannya dia walaupun hitam itu tetap stainless steel semua ya. Untuk bahannya stainless steel semua. Kalau ini yang tipe rubber, dan ini juga ada yang ukuran lebih kecil dari yang tadi. Dan ini strapnya dia kanvas kombinasi lapisan bagian dalamnya itu kulit, dan di bagian lubang-lubangnya juga ada bahan kulitnya. Dan ini untuk yang Breitling, untuk warnanya stainless steel dop, kecuali di bagian backcase nya itu kilat. Untuk ini yang coach yang crown aktif, lalu kemudian juga ada yang TV nya sama, tapi untuk yang TV ini harganya beda sedikit ya. Ini yang biru Tiffany, ini harganya beda sedikit. Lalu kemudian ada Vacheron Constantin, yang ini balance wheelnya itu kelihatan ya, dan mesin bagian belakangnya pun juga kelihatan. Jadi untuk ini yang semi skeleton tidak kelihatan 100% di bagian depan, hanya di bagian balance wheel. Nah kalau yang ini turbilonnya dia kelihatan, dia memang benar-benar turbilon ya, tapi turbilon Jepang. Dan untuk bagian belakangnya itu sudah seperti ini, tampilannya padat begitu. Di bagian dialnya ini sangat menarik sekali. Dan selanjutnya ada Rolex yang tipe Dewey Squidwell ya, Squidwell. Dan ini juga ada fitur tanggal, lalu kemudian bagian crownnya kelihatan. Ini yang GMT ya, jadi yang angka-angka di bagian dialnya itu merupakan GMT yang bisa disetel ya. Selain tanggal dia juga ada GMT. Ini yang body Swiss, ini yang body Swiss. Untuk hijaunya itu hijau elektrik. Juga ada berbagai macam pilihan warna dialnya, ada dial hitam. Untuk fiturnya sama semua, dan ukuran diameternya pun juga sama semua. Ini sekitar 40 mm yang body Swiss. Untuk perbedaan yang body Swiss sama yang body Jepang, dia agak beda di bagian kilaunya, lalu kemudian di bagian ring bezelnya itu juga. Kalau yang body Jepang dia tidak bisa diputar, kalau ini bisa diputar di bagian kiri maupun kanan. Tuh seperti ini, nanti kita akan coba. Dia bisa diputar bagian kiri maupun mengarah ke bagian kanan, bisa diputar. Selanjutnya itu juga ada yang baloknya itu angka ya. Kalau yang tadi dia balok-balok biasa, lalu kemudian kalau ini yang tipe angkanya. Ini bagian bakal dan detail bagian braceletnya seperti yang tadi ya. Jadi sama, cuman beda di bagian dial, yang mana dia di bagian penunjuk angkanya
itu angka. Nah, kalau ini balok garis-garis seperti ini yang juga ada yang putih. Untuk detailnya sama semua, tapi kita tetap perkenalkan kalau memang lagi ada kesempatan kita akan review semuanya, walaupun sama beda dial tetap kita akan review semua. Ada Rolex juga EX Master, ini juga yang body Swiss. Ini ukurannya lumayan besar, kalau dibandingkan yang tadi ini lebih besar dibandingkan yang tadi. Ring bezelnya bisa diputar, seperti ini. Juga ada Rolex yang tipe seperti ini, ada diamond dan lalu kemudian seperti ada lambang macannya di bagian dalam. Ya oke teman-teman, itu saja mungkin review kita kali ini, semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin mencari jam tangan, dan terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.